Assalamualaikum majikan. Di mission kali ini nih ada sebuah kasus yang pasti melatih hati kalian ya biar kagak suuzon dan menebak-nebak dari berbagai suspek atau pelaku nih yang sampai polisi aja itu juga jadi bingung. Netizen semua juga jadi mendadak julid. Ini kasusnya cukup ada plot twistnya walaupun ya tidak terlalu mencengangkan ya. Tapi cukup menggocek gengs ala-ala kasus-kasus di Detektif Conan begitu. Yang tersangkanya nih banyak membuat kita bertanya-tanya dengan alibinya masing-masing. Jadi ceritanya ya pada tanggal 21 Februari 2008 sekitar jam 3:30 pagi subuh-subuh. Ada seorang perempuan bernama Melissa yang kebangun dari tidurnya karena kupingnya tuh berdengung kenceng banget. Berhubung masih dini hari dan takut gitu ya kalau ngecek sendirian, ini kenapa kuping kok berdengungnya, ada suara apa? Akhirnya dia memutuskan untuk membangunkan Paksu atau Pak suami yang bernama Ben untuk mengecek situasi karena kondisi kamar pada saat itu juga masih gelap ya. Namun nih Paksu setelah digoyang-goyang beberapa kali gitu ya, nggak bangun-bangun gengs. Yang pas ditepok-tepok wajahnya, lah kok Melissa merasa tangannya basah gitu. Ini keringetan apa gimana suaminya? Akhirnya dia nyalain lampu tuh yang ternyata tangannya basah itu karena suaminya udah berdarah-darah gengs. Jadi basahnya tuh basah darah. Ya langsung shock lah dia, buru-buru nelpon 911. Namun setelah polisi datang dan melihat situasinya, si Melissa ini justru ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan suaminya. Lah kok bisa begitu? Nah sebelum lanjut kita jabarin dulu aja ya background dari masing-masing orang dari kasus ini. Paksu yang tadi kita omong itu bernama Benjamin Oaksley. Dia lahir dan besarnya di Hawaii. Hingga sampai dewasa di tahun 1997, Ben ini ketemu sama perempuan bernama Dawn, seorang janda 2 anak. Keduanya saling mencintai dan akhirnya menikah, di mana mereka ini punya anak. Jadi anak dari hasil pernikahan mereka berdua ya, namanya Alisa. Totalnya berarti Dawn ini punya 3 anak, 2 dari pernikahan sebelumnya, 1 lagi dengan Ben. Sayangnya setelah beberapa tahun bersama, pernikahan mereka ini kandas di tahun 2004. Mereka resmi cerai dan hak asuh Alisa ini jatuh ke tangannya si Ben yang pada saat itu usia Alisa masih 3 tahunan. Sedangkan Dawn berarti ngebawa 2 anak dari hasil pernikahan sebelumnya kan. Nah Ben ini tuh sayang banget sama Elisa. Sampai-sampai si Ben ini selalu memboyong tuh kemanapun ya. Maksudnya kerja di bawah, nongkrong di bawah, nge-mall. Bahkan kalau orang lain misalkan ngerayain Valentine gitu ya bareng pacar, si Ben ini ngerayainnya bareng anaknya kan. So sweet banget begitu ya. Hingga setahun kemudian di tahun 2005, Ben ini ketemu wanita lain lagi tuh yang membuatnya jatuh hati, yaitu si Melissa. Dan karena di sini jatuhnya Ben udah umur plus duda juga punya anak gitu, jadi dia nggak mau buang-buang waktu lah. Makanya untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, Ben ini mau melamar si Melissa. Tapi ya tetap aja ada banyak pertimbangan waktu itu. Kira-kira nih anaknya si Alisa bisa nerima Melissa nggak sebagai ibu sambungnya? Begitupun juga sebaliknya, kira-kira Melissa ini cocok nggak buat Alisa? By the way ini kita takut kebalik-balik, mohon maaf ya kalau babu ngomong Melissa jadi Alisa gitu, habis mirip-mirip. Dan ternyata benar gengs, di awal nih si Alisa anaknya nih jealous gitu dengan si Melissa yang dilihat kok deket sama bapak gua. Ya namanya anak perempuan kan suka begitu ya, walaupun ini masih udah umur 3 tahun waktu itu, jiwa-jiwa perempuan iri-irinya mah udah muncul. Apalagi kan ada yang bilang tuh ayah adalah cinta pertama dari anak perempuan ya. Tapi Melissa maju tak gentar, dia nggak mau menyerah dan justru pepet terus. Ya namanya anak kecil nih si Alisa kalau dibaikin, diiming-imingin mulu gitu, akhirnya luluh juga. Ya udah karena semuanya udah dirasa ngeblend nih, mereka pun menikah pada 17 September 2006. Setelah itu kehidupan rumah tangga keduanya berjalan dengan harmonis, baik-baik aja. Mereka juga sempat ngerayain ulang tahunnya Alisa bersama-sama gitu kan dari tahun ke tahun. Terus jalan-jalan liburan selayaknya keluarga gitu. Bahkan akhirnya Ben sama Melissa pun punya hak asuh penuh atas si Alisa ini. Jadi kalau kemarin sebelumnya tuh harus co-parenting gengs. Maksudnya ya apa-apa tetap harus minta persetujuan ibu kandungnya alias si Dawn. Namun sekarang nih setiap keputusan besar untuk hidupnya Alisa bisa diputusin sama Ben sendiri selaku ayahnya dan mendapatkan hak asuh penuh merawat si Alisa. Semisal mau memutuskan sekolah di mana gitu atau mau masukin les apa, semuanya terserah keputusan dari Ben aja. Cuma konteksnya di sini si Dawn selaku ibu kandung itu masih tetap diperbolehkan untuk ketemu loh. Lanjut aja lagi ya, masuk kita ke tanggal 21
21 Februari 2008 sewaktu kejadian tadi tuh yang di awal Melissa tiba-tiba menemukan suaminya sudah meninggal di sampingnya dengan berdarah gitu malam-malam pas tidur. Terus dia nelfon 911 dan pas lagi ngelaporin keadaan suaminya nih di telepon nih, tiba-tiba Melissa mengaku mendengar ada suara gaduh-gaduh di luar kamar. Kayak ada suara langkah kaki orang sepertinya ada di wilayah dapur. Sambil ketakutan, Melissa yang masih terhubung sama 911 itu meminta supaya mereka ini cepat datang gitu loh menyelamatkan si Melissa. Ya udah, 911 pun menenangkan dan bilang kalau iya kita lagi OTW ke sana kok gitu, jadi mohon ditunggu ya. Singkat cerita, polisi sampai nih ke TKP, tapi pas petugas sampai, kondisi pintu depan rumah ini udah ngablak kebuka lebar. Mereka masuk perlahan ke dalam rumah yang kondisinya gelap geng, karena semua lampu mati. Dan mereka juga nggak dengar ada suara apapun, selain pokoknya hening banget itu rumah. Tapi memang di situ polisi sengaja nggak gerasak gerusuk, takut penjahatnya nih ngeh terus kabur gitu kan. Sampai polisi diam-diam masuk ke salah satu kamar tidur yang memang lokasinya tuh paling dekat sama ruang tamu di depan. Dan di situ mereka ngeliat ada orang yang bersembunyi di balik selimut. Langsung disingkap lah itu selimutnya, yang ternyata isinya adalah pria lagi tidur. Ya pastinya pria itu kaget, tiba-tiba di depannya udah ada polisi nodongin pistol. Yang mana pria itu bernama Craig yang merupakan adiknya Melissa, baru umur 17 tahun, masih SMA. Selagi Craig masih diamankan di kamar ya disuruh diam gitu kan, polisi lain kembali melakukan penyusuran. Ya dari ujung lorong tuh terlihat ada wanita berlumuran darah dari wajah sampai bajunya sambil megang handphone, dan di sebelahnya ada anak kecil. Ternyata itu sih Melissa dan Alisa. Polisi langsung mengamankan keduanya ya. Jadi di sini yang diamankan ada 3 orang, Craig, Melissa, dan Alisa. Dimana setelah polisi kembali melakukan penyusuran di rumah itu, nggak ada orang lain selain mereka. Ya kecuali Ben yang memang sudah ditemukan tidak bernyawa di kamar tidur utama ya. Ben itu ditemukannya ternyata dengan luka tembak di bagian kepala, gengs. Dengan kondisi darahnya udah ngerembas ke bantal, spraynya warna putih pula. Kebayangkan itu nodanya bagaimana kelihatannya tuh. Pas dipegang kondisinya masih hangat. Maksudnya di sini berarti si Ben baru aja meninggal. Jadi bukan yang udah kaku ataupun dingin. Tapi memang dilihat dari posisi ini seperti nggak ada perlawanan. Dimana polisi menduga kalau Ben ini ditembak ya pas lagi tidur. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut lagi nih, fakta mengungkapkan kalau memang tidak ada tanda-tandanya pembobolan. Nggak ada jendela pecah, pokoknya nggak ada tanda-tanda orang maksa masuk lah. Nah, hal ini menimbulkan spekulasi kalau pelakunya ini sepertinya bukan orang asing, melainkan orang dekat yang mungkin tinggal di situ juga. Jadilah dari situ suspek utamanya bisa jadi Melissa atau adik laki-lakinya si Craig. Makanya mereka berdua langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruang terpisah. Ini kita ke Craig dulu ya. Nah, polisi itu sempat menemukan ada 2 selongsong senapan di meja yang ada di dalam kamar Craig. Pokoknya di dalam kamar tuh ditemukan senapan. Nah, si Craig ini kebetulan memang lagi hobi berburu bebek dengan senapan itu yang merupakan alat berburunya emang punya dia. Sedangkan Ben itu kan tadi meninggalnya dibilang karena ditembak. Jadi ini ada saling keterkaitan berhubungan gitu ya, pasti polisi mikirnya si Craig yang melakukannya kan. Namun ternyata selain di kamarnya Craig ada sebuah senapan juga yang ditemukan di garasi rumah. Cuma kepada polisi si Craig itu mengaku dia baru tidur jam 1 pagi setelah sebelumnya ngobrol-ngobrol santai sama kakaknya tuh Melissa. Yang setelah itu si Craig ya udah tidur aja gitu memasuki fase deep sleep yang nggak denger apa-apa. Bangun-bangun tahu-tahu udah ada polisi tadi kan nodongin pistol. Ya cuma polisi dengar begitu nggak langsung percaya. Sampai akhirnya mereka mengantongi hasil body lab check dari si Craig ini udah keluar nih. Hasilnya nggak ada jejak residu mesiu yang tertinggal di tangannya Craig. Jadi memang nggak ada bukti kalau dia adalah pelakunya menembakkan senjata kepada si Ben. Makanya untuk sementara waktu dia lolos, nggak jadi tersangka. Walaupun cukup aneh ya kalau misalkan ada penembakan di dalam rumah tapi dia nggak dengar apa-apa dengan alasannya tidur. Kayak sekebo-kebonya orang begitu kagak denger apa iya? Nah sekarang pindah fokusnya geser ke Melissa. Di hadapan polisi, Melissa bilang kalau nggak lama setelah Craig tadi masuk kamar kan mereka alibinya habis ngobrol kan. Nah Melissa memang mendengar ada suara gerasak-gerusuk dari arah dapur. Jadi waktu itu Melissa udah sempat sebenarnya ngajak ke dapur. Tapi di dapur nggak ada apa-apa, kayak normal rapi semuanya. Jadi dia berpikir, oh paling itu tadi kucingnya kali lagi gedebak-gedebuk gitu kan, gak jelas. Karena di rumah memang mereka ini memelihara 2 kucing. Dan setelah ngecek dan semuanya aman di dapur nggak ada apa-apa, ya udah Melissa balik lagi tuh menuju kamar utamanya dan dilihat suaminya Ben udah tidur duluan dengan kondisi suaminya masih baik-baik aja, itu nggak ada apa-apa, nggak ada darah segala macem. Melissa mati lampu, terus ya udah tidur dengan posisi wajah saling berhadapan sama suaminya, jadi kayak miring-miringan gitulah ya. Kira-kira waktu si Melissa tidur merem gitu kan sampai terlelap itu 1:30 lah. Tapi baru tidur sebentar, tiba-tiba tadi tuh kupingnya Melissa berdengung
gitu loh. Yang di situ dia masih antara sadar dan nggak sadar, ini mimpi apa bagaimana sih? Akhirnya dia bangun dan mencoba ngebangunin suaminya juga, tapi tahu-tahu Ben ini udah berlumuran darah. Langsung lah dia telepon 911 yang ternyata waktu menunjukkan 3.30. Jadi selangnya sekitar 1 jaman lah ya. Dari terakhir kali tadi sih Melissa tidur. Nah, menurut polisi, keterangan Melissa ini kayak semacam lebih aneh daripada si Greg. Kalau misalkan suaminya ditembak, masa dia nggak tahu sama sekali, nggak denger atau gimana, cuma berdengung doang kupingnya? Dan segitu cepatnya, apakah pelakunya nembak terus kabur? Maka dari itu, si Melissa ini dianggap sebagai orang yang paling punya motif atau punya alasan yang paling kuat untuk menghabisi suaminya sendiri dibandingkan dengan Craig. Ya, tapi ketika itu, bukti polisi juga nggak begitu cukup kuat untuk menjerat si Melissa sama si Craig. Jadinya untuk sementara waktu, Melissa sama Craig nih diperbolehkan untuk pulang, cuma dikenakan wajib lapor aja, nggak ditangkap. Sementara untuk si Alisa nih, hakim memberi putusan kalau untuk sementara waktu karena si Melissa ini lagi diinterogasi, ya lagi diselidiki, jadi si Alisa nih harus ditempatkan di perlindungan lah, tempat yang aman. Dan tempat yang dianggap aman itu adalah berarti kembali tinggal bersama ibu kandungnya, yaitu Dawn. Nah, di sisi lain, polisi pun kembali melakukan penyelidikan, mencari bukti yang lebih kuat untuk bisa menjerat si Melissa, karena kecurigaan polisi ini memang mengarah ke si Melissa. Makanya polisi ini mulai berpikir, kira-kira motifnya apa ya? Kok Melissa tega banget ngabisin suaminya? Ya, dalam kasus-kasus seperti ini, maksudnya ada pasangan gitu kan, suami istri yang membunuh satu sama lain, itu rata-rata ujungnya kan gara-gara apa? Uang warisan atau uang asuransi, kan banyak yang begitu ya. Dan ternyata setelah dicari tahu, kebetulan memang si Ben ini mendaftarkan asuransi jiwa senilai $400.000 atau sekitar 6 miliar rupiah, gengs. Yang penerima manfaatnya diberikan nanti tuh 100% untuk Melissa. Nah, langsung sus banget kan, polisi yakin, ya udah ini pasti motifnya kuat banget menjadi alasan pembunuhan demi uang asuransi. 6 miliar. Tapi dalam interogasi kedua nih, Melissa menjawab semua pertanyaan dengan konsisten seperti interogasi yang pertama. Dan waktu Melissa ditanya tentang kondisi keuangan rumah tangganya sama Ben, maksudnya punya utang kah atau ada masalah ekonomi kah, si Melissa bilang kalau perekonomian keluarganya mah stabil aja kok, nggak ada masalah apa-apa. Jadi sewaktu polisi menyelidiki lagi, ya memang Melissa ini lagi nggak BU, lagi nggak butuh duit. Jadi kalau adanya motif untuk mendapatkan uang asuransi bisa jadi nanti nggak valid. Ya cuma dengan uang asuransi yang segitu banyaknya bisa jadi emang nggak BU. Namun ya mungkin mau foya-foya aja kali begitu. Ya pokoknya pada akhirnya berita ini kan masuk menjadi santapan media ya, di berita-berita tuh tersebar gitu. Dan sama nih, netizen juga akhirnya berpikiran seperti polisi. Maksudnya mereka mencurigai Melissa lah dengan motifnya tadi tuh mendapatkan uang asuransi. Karena kasus-kasus pasangan yang menghabisi satu sama lain demi uang asuransi itu kayak template segitu banyaknya. Jadi ya orang berpikiran pasti ke arah sana. Abisnya masa iya suami ditembak di sebelahnya tapi istrinya nggak tahu apa-apaan, begitu kan, terlalu aneh emang didengar. Lagian juga misalkan kalau penjahatnya ini bukan Melissa, maksudnya ada orang lain gitu kan masuk ke dalam rumah, kenapa si Melissa nggak ikut ditembak juga? Orang tidur di sebelah persisnya si Ben gitu loh. Jadi semua kejadian ini tuh terlalu janggal. Sampai gosip-gosip tersebut tuh dari berita-berita akhirnya sampai juga ke telinganya si Alisa. Karena kan namanya juga disiarin di TV gitu kan, dia nonton. Dimana di berita-berita tuh digambarkan kalau image-nya Melissa nih itu bener jadi kayak orang jahat lah, pembunuh. Nah, Alisa ini menganggap Melissa nggak begitu kok. Di matanya si Alisa, Melissa ini baik. Dia dan ayah ini beneran harmonis terus, bukan cuma kayak pencitraan apalagi gimmick. Alisa aja nggak pernah ngeliat ayahnya sama si Melissa tuh berantem. Ya ada justru mesra terus gitu. Jadi kayak nggak mungkin deh kalau Melissa sampai jahat ngebunuh si Ben, ayahnya dia. Bahkan yang Alisa rasakan pada waktu itu justru kangen banget sama Melissa, karena kan dia tinggal sama ibu kandungnya lagi. Ya perkara sebelumnya nih sudah bertahun-tahun Alisa tinggal sama Melissa, dia merasa nyaman dan menganggap Melissa sebagai ibunya juga. Jadi yang dulunya waktu si Alisa bocil sempat jealous gitu ya sama Melissa, malah akhirnya mereka ini lengket banget dan sayang satu sama lain, percaya kalau Melissa ini baik. Maka dari itu Alisa ini memberikan pernyataan ke polisi kalau pada malam kejadian dia ngelihat ada orang lain di dalam rumah. Jadi di malam kejadian itu Alisa ini sempat terbangun karena dia mendengar ada suara pintu depan rumah yang berdecit beberapa kali, jadi kayak ada yang buka. Suara berdecit pintu itu kan kayak bikin kuping ngilu ya, jadi wajar aja si Alisa jadi kebangun. Nah, setiap hari kebetulan kondisi pintu kamarnya Alisa memang sengaja dibiarin sedikit kebuka, gengs, kalau dia lagi tidur, karena dia masih takut-takutan lah tidur sendiri, namanya juga anak kecil. Makanya waktu dia kebangun karena dengar ada suara pintu berdecit tuh, dia ngelihat ada seseorang yang lewat di depan pintu kamarnya kayak ngintip gitu loh. Cuma Alisa memang nggak bisa ngelihat dengan jelas perkara kondisi di luar kamar itu juga gelap. Nah, dari keterangan Alisa ini, polisi jadi mempertimbangkan adanya kemungkinan lain. Kalau pada akhirnya cuma Ben doang yang terbunuh nih, berarti korbannya memang sengaja ngincer Ben doang. Yang kemungkinan besar berarti pelakunya ini adalah musuhnya Ben yang nggak suka kan berarti. Makanya ngabisin Ben doang, nggak ngabisin Melissa. Namun lagi-lagi nih menurut semua orang,
kayaknya si Ben kagak punya musuh dah, Pak. Polisi mikir lagi nih, oke deh, nggak usah sampai musuh. Mungkin musuh kejauhan gitu. Minimal orang yang benci sama Ben ada nggak yang sinis atau nggak suka gitu sama si Ben. Beberapa orang ditanya, terus mikir-mikir gitu kan, siapa ya orang yang nggak suka dan selalu berdebat sama si Ben ya? Masalahnya si Ben ini kan nggak pernah bermasalah atau ribut sama orang sih, tapi dia itu sering adu debat sama mantan istri sendiri lah, emaknya si Alisa tuh, si Dawn. Apalagi sebelum Benny dapat hak asuh penuh atas si Alisa ya, semuanya kan harus didiskusikan bersama keputusan. Dari situ polisi mulai menyelidiki diam-diam nih rekam jejaknya si Dawn. Yang ternyata tinggalnya dekat banget, cuma sekitar 2 menit dari rumahnya si Ben sama si Melissa. Jadi masih tetanggaan satu lingkungan. Dan ternyata si Dawn ini punya catatan kelalaian untuk ngurus anak, gengs. Jadi waktu itu dia ini pernah ninggalin 2 anaknya dari pernikahan sebelumnya itu ya buat pacaran. Jadi sebelum emang ketemu sama si Ben ya, baru-baru jadi janda. Dimana dia ninggalin tuh selama 2 hari tanpa ngasih stok makanan yang cukup untuk anak-anaknya itu. Jadi ya terlantar. Udah gitu, pas makin dicari tahu lagi histori dari si Dawn, ternyata dia dulunya sering keluar masuk penjara perkara kasus narkoboy. Ya dimana hal itu adalah salah satu pertimbangan hakim kenapa akhirnya hak asuhnya Alisa nih jatuh penuh ke tangannya Ben. Yaudah, akhirnya Dawn ini diinterogasi sama polisi, ditanyakan alibi pada malam kejadian kamu di mana, dan si Dawn ini menjawab dia lagi di rumah sama anak-anaknya bersama ada satu ART-nya namanya James Maitland. Jadi James itu dibilang semacam pekerja paruh waktu yang suka bantuin jaga anak-anaknya sama ngurus apa sih pekerjaan rumah lah. Usianya masih muda, 21 tahun. Dan dalam wawancara itu, Dawn ini mengaku kalau dia nggak punya perasaan benci atau kesel kok sama si Ben. Justru malah sepertinya si Ben yang benci sama si Dawn, karena si Dawn ini kan terus mau memperjuangkan hak asuhnya Alisa ya. Makanya mereka sering berdebat. Tapi si Ben ini selalu bilang kalau si Dawn ini tuh nggak bisa ngurus 3 anak sekaligus. Jadi mendingan si Alisa dirawat sama dia aja biar bebannya Dawnnya berkurang. Ya sebenarnya nggak salah juga pertimbangannya si Ben ya untuk mengurangi pekerjaannya si Dawn juga kan dalam mengurus anak, jadi dibagi-bagi tuh anaknya. Namun mungkin harga dirinya si Dawn sebagai ibu kandung itu jadi terluka, dianggap nggak becus atau tidak mampu. Dawn sendiri juga mengakui, gengs, kalau Melissa orang yang baik kok, bahkan ibu sambung yang baik pula. Tapi kepada polisi nih, si Dawn itu bilang dia kecewa deh sama si Alisa yang selalu manggil Melissa nih akhirnya dengan sebutan mami. Dimana kan itu sebutan harusnya ditujukan cuma buat dia doang sebagai ibu kandung. Ya tapi di sesi interogasi itu ya, si Dawn ini dianggap cukup kooperatif aja kok. Dia jujur nih tentang gimana perasaannya ketika membahas soal Ben, si Melissa ataupun Alisa. Pokoknya sebagai ibu sama mantan istri, nggak seperti ada yang ditutup-tutupi. Nah tapi kan dari keterangannya Dawn tadi, ada nama lain tuh yang disebut, yaitu si James. Langsung dicari tahu lah si James ini siapa, track recordnya gimana. Ternyata si James ini tuh punya segudang catatan kriminal dan sering banget masuk keluar penjara juga. Di antaranya karena sering ketilang tuh perkara dia nggak punya SIM, sama dia juga pernah maling motor, plus jual narkoba ke bocil gitu loh. Punya senjata api juga tanpa perizinan dan beberapa kali melakukan penipuan. Lah kok orang kayak begini yang sepertinya problematik, punya banyak kasus kriminal, bisa-bisanya dipercaya tinggal di rumah, bahkan disuruh bantuin jaga anak-anak. Kayak sehat apa sih, Dawn? Ya memang belakangan diketahui lagi si James ini bukan sekedar pekerja paruh waktu biasa, melainkan dia mah udah full tinggal di rumahnya si Dawn emang. Ya makanya dari situ si James ikut diinterogasi. Tapi menurut pengakuannya James sendiri nih, dia sama sekali nggak pernah mengenal apalagi ketemu sama si Ben. Jadi apa urusannya James sampai dicurigai sebagai pelakunya? Dia tuh nggak punya motif lah istilahnya. Lagi-lagi setelahnya polisi ini jadi bingung dan suspeknya berubah-berubah. Jadi siapa nih sebenarnya pelakunya? Dari awalnya ngiranya si Craig, terus ke si Melissa, terus ke si Dawn, sekarang ke si James, tapi semuanya ini nggak ada bukti yang valid. Nah, makanya seru kan? Makanya kayak Detektif Conan tadi kita bilang banyak suspeknya nih siapa. Akhirnya mereka semua nggak ada yang bisa ditahan, tapi ya tetap diawasin terus tuh satu persatu sama polisi gerak-geriknya. Dan karena terus melakukan pengawasan kepada setiap orang ya, polisi jadi tahu tuh kalau Dawn sama James ini kemana dan ketemu sama siapa aja. Nah, orang-orang yang ketemu sama mereka nih diam-diam dikulik lah, diminta keterangan sama polisi. Nah dari situ ketemu nih beberapa hal yang nggak sinkron, gengs. Karena rata-rata orang ditanyain tadi tuh pada bilang Dawn sama si James ini mah pacaran, Pak. Lah kalau sebenarnya pacaran tapi kenapa sama polisi bilangnya cuma babu sama majikan begitu? Apakah yang mau ditutup-tutupi? Selain itu, ada lagi yang nggak sinkron dari keterangan mereka. Di mana alibi mereka berdua pada malam kejadian kan bilangnya ke polisi, mereka di rumah kan sama anak-anak segala macam. Tapi polisi mendapati bukti rekaman CCTV di sebuah market 7-Eleven yang memang ada di sekitar sana ya, kalau si James ini terlihat lagi belanja beberapa barang gitu. Yang berarti James ini sempat keluar rumah dong. Cuma ketika dikonfirmasi lagi sama polisi nih, si James bilang kayak, oh iya Pak, lali aku lupa.
lupa saya, soalnya saya cuma belanja bentaran doang, beli bir, habis itu balik lagi. Ya cuma dari situ polisi menganggap si James ini nih agak kayak nggak bisa dipercaya omongannya. Tapi walaupun polisi mencurigai Dawn sama si James, si Melissa ya tetap menjadi sus juga. Sampai tiba-tiba ada seseorang yang tanpa diminta utuk datang dengan sendirinya ke kantor polisi untuk memberikan informasi yang amat sangat penting. Orang itu bernama Devin, yang mana dia adalah anak pertamanya si Dawn yang tinggalnya sama Dawn juga. Devin ini datang ke kantor polisi dengan raut wajah yang udah penuh beban, terus dia mulai cerita gitu. Dimana satu hari sebelum malam kejadian, Devin ini mendengar ibunya berteriak-teriak marah-marah tuh sepanjang hari. Dibilang kayak pokoknya ngata-ngatain si Ben lah. Gara-gara si Ben dibilang hidupnya dia hancur. Gara-gara si Ben dia harus bayar tunjangan anak, tapi hak asuh penuhnya jatuh ke Ben juga gitu. Pokoknya si Dawn ini tuh mengumpat dengan kata-kata kasar lah kepada si Ben. Yang inti semua permasalahannya karena Alisa ya, itu kan anak bersama, dan Dawn ini dianggap masih harus memberikan uang bagian untuk Alisa walaupun sudah bercerai. Macam kayak uang nafkah lah aturannya di sana. Memang begitu meskipun si Dawn ini perempuan. Nah, beda cerita misalkan aja nih ya, Alisa diasuh sama dia. Dia kan dia jadi harus memberikan uang itu, tapi Ben yang harus ngasih uangnya. Dimana Dawn ini bisa so-soan lah ceritanya untuk dia ini udah ngeluarin bagiannya, padahal mah belum. Atur-atur aja gimana keuangannya. Cuma karena konteksnya Alisa ini diasuh sama Ben ya, otomatis berarti Dawn ini harus nyetor bukti tuh dia udah ngasih uang tunjangan sebesar $200 tiap bulan atau sekitar 3 jutaan. Makanya dia kesel. Nah, pas lagi marah-marah begitu, disautin lah, ditenangin so-soan sama si James kayak, sayang kamu tahu nggak, aku tuh rela ya ngebunuh si Ben itu buat kamu. Jadi kalau kamu pengen aku ngebunuh dia, udah bilang aja ya, aku akan beneran lakukan itu demi kamu. Si Dawn yang masih emosi nih kayak nanggepin kayak, iya, aku pengen si Ben ini pergi jauh. Entah menghilang kayak ketabrak kayak apa, kayak pokoknya mati gitu loh. Dan umpatan-umpatan tersebut sebenarnya bukan yang pertama kali ya, karena udah sering si Devin ini dengar ibunya begitu marah-marah kepada si Ben. Makanya si Devin sebenarnya merasa dia sama adiknya ini kayaknya nggak dapat lingkungan yang layak untuk tumbuh, karena ibunya ini temperamental, sering mabok-mabokan, dan nggak ngurus dia dengan baik. Cuma dengan kesaksian Devin seperti itu, Dawn ini tetap aja tidak mau mengakui kalau dia pelakunya. Sementara kalau James nih, abis sudah didesak segala macam, akhirnya dia bercerita menurut versinya. Dimana James ini mengakui kalau di malam kejadian, dia sama Dawn itu masuk ke dalam rumahnya si Ben. Mereka buka pintu depan dan mulai berjalan ke lorong rumah tuh menuju kamar utama. Nah, tapi Dawn itu sempat berhenti di depan kamarnya Alisa karena kebuka. Dia sempat ngintip anaknya tuh. Dikira kan udah tidur, ternyata si Alisa ini masih melek. Jadi ternyata sosok yang dilihat Alisa pada malam itu ya ibu kandungnya sendiri. Setelahnya si Dawn itu menunjukkan di mana kabarnya Ben kepada si James. Ya udah, abis itu Dawn balik lagi keluar buat nyalain mesin mobil yang tujuannya untuk menyamarkan suara tembakan. Sama kalau ada apa-apa ya mereka bisa buru-buru kabur aja. Di situ posisinya Ben sama Melissa kan udah tidur. Jadi tanpa pikir panjang si James langsung menembak kepalanya si Ben, abis itu dia kabur. Karena itulah Melissa tahu-tahu merasa kupingnya ini berdengung kencang karena senapannya nih nembaknya berada persis di sampingnya. Sampai di titik berarti si James sudah mengakui semuanya ya, Dawn itu tetap menyatakan dirinya tidak terlibat. Dia bilang kalau sebenarnya dia udah tahu James pelakunya, tapi dia nggak ikut-ikutan, Pak, saya hanya berusaha untuk menutup-nutupi. Alasannya karena dia takut dan nggak tega sama si James nanti di penjara. Karena Dawn ini tahu sebenarnya James melakukan seperti itu tuh karena pengen membuat si Dawn terkesan udah menghabisi mantan suaminya, karena kan si Dawn selalu marah-marah kepada si Ben. Nggak ada iming-iming uang atau apapun untuk si James ya. Dan Dawn ini juga mengaku nggak pernah meminta James untuk sungguh-sungguh menghabisi si Ben. Semua itu tindakan James sendiri aja gitu, di otaknya sendiri. Ya maka dari itu, James di penjara. Sementara Dawn ini masih belum bisa ditahan, alias ya bebas aja udah. Sementara pengadilan terus bergulir nih untuk menetapkan hukuman apa yang pantas untuk si James. Nah, di saat-saat itu, Dawn malah terlibat kasus lain. Dimana dia nyuruh anak yang kedua tuh yang bernama Brandy atau adiknya Devin tuh untuk jadi kurir narkoboy. Jadinya emang mak-mak gila. Karena itu sih Dawn dihukum 7 tahun penjara atas kasus narkoboy ya. Dan si Alisa akhirnya dikembalikan ke Melissa sebagai ibu sambungnya yang dinyatakan tidak bersalah. Karena kan Dawnnya juga di penjara. Pengadilan atas kasus Ben pokoknya berjalan alot hingga 4 tahun kemudian. Dimana kala itu si Alisa ini udah berumur 10 tahun jadinya. Nah, kepada James, kalau Melissa nih bilang James ini sudah merusak kehidupannya karena telah menghilangkan suami sekaligus ayah dari anak sambungnya Alisa. Dan di situ James akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi tepat sebelum James ini dibawa untuk dipenjara gitu kan selama-lamanya, Alisa ini minta dikasih kesempatan untuk bisa berbicara dengan pembunuh ayahnya itu secara pribadi. Dimana Alisa bilang kalau saya memutuskan untuk memaafkan Anda. Saya harap Anda bisa berubah dan punya harapan baru. Sebenarnya buat anak umur 10 tahun ya, ngomong begitu antara dewasa atau ketuaan nih.
Ya tapi alasan dia ngomong begitu karena ternyata selama beberapa tahun itu tuh Alisa memang ke psikolog untuk menyembuhkan rasa traumanya, ya perkara namanya juga ayahnya dibunuh. Dan penuturannya tadi kepada Jens itu tujuannya agar bisa berdamai sama masa lalunya. Jadi caranya seperti itu, mengikhlaskan. Sementara kalau si Dawn itu kan tadi di penjara 7 tahun, tapi ujung-ujungnya hanya 3 tahun aja habis itu bebas, guys. Dan setelahnya dia meninggal karena overdosis. Jadi ya nggak pernah ditelusuri lagi nih keterlibatannya si Dawn dalam kasus pembunuhannya Ben ini sebenarnya bagaimana. Dan karena hal itu, Brandy nih akhirnya dirawat juga sama si Melissa. Sementara kalau si Devin yang tadi anak pertama itu dianggap sudah gede ya, waktu itu umurnya udah 16 tahun, akhirnya dia gabung militer gitulah, hidup sendiri. Jadi berarti si Melissa ini menjadi ibu sambung dari Alisa dan Brandy. Apa kurang bidadari berarti ini hatinya setelah sebelumnya dia telah difitnah, dicurigai sama banyak orang kalau dia pelakunya gitu ya, ternyata enggak. Makanya kalian jangan suka suujon hatinya jadi manusia. Orang baik begitu lu tuduh-tuduh ya, kebiasaan. Padahal waktu itu katanya ada ceritanya sebelum Ben meninggal ya, waktu si Brandy masih sama si Dawn. Brandy ini tuh pernah ke Gap nyuri barang-barang di rumahnya si Melissa dengan alasan mau main sama Alisa, tapi pulang-pulang geratak begitu loh. Jadi si Brandy ini memang dasarnya badung ya, mungkin karena dididikan emaknya ya, emak kandungnya, tapi ujung-ujungnya akhirnya ditolong dan ditampung sama Melissa juga. So itu majikan Miss Hastings hari ini, apakah di awal kalian agak kegocek dan suujon nebak-nebak siapa pelakunya? Atau ada yang benar? Kebanyakan nonton Miss Hastings sih lu, jadi bisa nebak. Ya ternyata keanehan kenapa si Melissa sama adiknya si Craig itu tuh nggak dengar adanya suara tembakan karena nyaru sama suara mesin mobil. Cuma kalau begitu sebenarnya berarti ya memang si Dawn terlibat yang sampai nyalain mesin mobil kan untuk mengalihkan suara. Tapi ujung-ujungnya dia nggak dinyatakan bersalah ataupun ditangkap karena kasus pembunuhan Ben, malah karena kasus narkoba. Ya embolah, orangnya juga udah meninggal sih ya. Nggak tahu tapi dia tuh kuburannya bagaimana ntar. Nggak dapat siksaan di dunia tapi bakal dapat siksa kubur. Apalagi kan meninggalnya karena overdosis ya, iya astagfirullahaladzim. Maka bertobatlah kalian wahai manusia penuh pendosa dan berbuat kebaikanlah selama di dunia. Seperti subscribe dan klik like-nya, sekalian join member TC VIP ya, karena habis ada video baru tuh kemarin. Ya udah, makasih majikan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.